dari balas dendam saya. Saya harus menjadi orang yang berguna, yang bisa menjunjung derajat dari biung saya dan kakek saya, sehingga orang-orang Kediri akan tahu bahwa keturunan Sloro akan menjadi orang yang nomor satu di bumi Nusantara ini. Dan biung akan menyaksikan tidak lama lagi saya akan menjadi raja di Tumapel ini. Saya sudah sowan di rumahnya para Brahmana Sakti yang prawira Dirja Dinata, Brahmana Buddha yang sangat ampuh, bisa menerobong saya bahwa akan muncul sebuah matahari yang kedua yang menyinari bumi. Katanya dia adalah saya yang menjadi matahari di Tumapel itu, sehingga Tumapel akan mendapatkan cahaya matahari yang akan menata, yang akan bisa menerapkan Kawodasih yang menjunjung tinggi bumi di sekitar Gunung Kawi, tempatnya di Kerajaan Tumapel, sehingga saya harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Saya harus berjuang untuk kejayaan saya. Saya harus berjuang untuk cita-cita kakek dan ibu saya yang hidupnya hanya dihubung dengan kesusahan. Saya teringat kakek dan biung saya mati yang bersamaan. Kemudian saya hanya ikut-ikut para Brahmana Resi untuk mencari ilmu. Kian besar ini cita-cita saya nampaknya akan sukses, akan berhasil. Ternyata dawai kakek saya, sabda kakek saya, pejanan kakek saya terbukti bahwa saya bukan sembarangan orang. Akhirnya saya bisa menjadi Nayaka Praja yang unggulan sebagai pendampingnya Tunggalametung. Walaupun Tunggalametung yang tidak sama dengan apa yang saya pikirkan. Tunggalametung yang hanya memikirkan dirinya sendiri, Tunggalametung yang hanya memikirkan nasibnya sendiri, Tunggalametung hanya memikirkan Kendedes, tidak memikirkan rakyat kecil. Banyak rakyatnya kelaparan, justru malah kena upeti untuk diserahkan kepada Raja Kediri, Sang Prabu Kertajaya, ya Sang Prabu Dandang Gendis. Saya bersumpah, apabila sukses menjadi raja, maka saya akan menolak, tidak mau menjadi jongos, tidak mau menjadi andan orang Kediri. Hasil bumi dari Kerajaan Tumapel akan saya pakai untuk kesejahteraan Kalwalit, utamanya urusan negara di Tumapel ini. Sehingga kamu harus sadar bahwa kepergian saya semata-mata saya hanya ingin untuk mencari masa depan, untuk mencari pangkat dan derajat agar keturunan kita nanti akan menjadi orang-orang yang benar-benar berwibawa, yang punya jabatan dan punya golongan-golongan yang ningrat yang bisa diagungkan oleh masyarakat Tumapel. Tatang, apa Kenoman? Saya hamil muda, Kakang. Tidak apa-apa, saya malah suka. Saya senang kamu hamil muda. Apa Kakang tidak marah? Sama sekali saya tidak marah, karena saya bekerja hanya untuk masa depan kita, untuk keturunan kita. Anakmu akan menjadi penggantiku yang bisa menjadi Satria Didyatama, yang perkasa sakti mandraguna seperti saya. Tidak apa-apa, Kenoman. Aku akan menyenangkanmu. Kalau kamu menyenangkan
saya pasti bisa menyenangkan kamu. Dan sebaliknya, aku bisa menyenangkan kamu. Kamu harus menyenangkan saya, Kenumang. Karena saya berusaha ini untuk masa depanmu juga. Terima kasih Kakang. Tentu Kakang, saya pasti akan menuruti apa yang menjadi keinginan Kakang. Hidupku ini hanya untuk Kakang. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menemani Ken Umang, Kakang. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Ken Umang. Satu langkah lagi kamu akan bersama saya. Kamu akan menjadi istri saya yang setia dengan saya. Tentu kita akan menciptakan keluarga yang benar-benar tentram, rukun, dan sentosa. Hanya ratusan, bahkan ribuan prajurit dan punggawa yang ada di sini. Dan aku harus bisa mempengaruhi, dan aku harus bisa menemukan, mengalahkan, dan aku harus bisa untuk menyisihkan orang-orang yang akan mengganggu cita-cita saya. Lantas apa langkah selanjutnya yang akan Kakang Ken Arok ambil? Saya akan melangkah lebih jauh. Saya akan melewati jembatan emas. Saya akan melewati jembatan api. Sisir sembiri. Kalau kita tidak berhati-hati, maka nyawaku akan lenyap. Pada saat itu, saya pasti mati. Makanya kamu harus berdoa untukku, dan kamu harus menurut dengan aku, karena cita-cita ini untuk masa depan kita. Saya akan berbicara dengan kamu. Yang dimaksud dengan jembatan itu adalah jembatan emas dan jembatan api. Kalau kita selamat, kita menerima dengan emas. Kalau tidak selamat, kita akan berselamat dengan api yang membara. Kita berjalan ke jalan jembatan itu. Jembatan itu adalah jembatan emas bagi saya, karena jembatan itu adalah merupakan simbol kerajaan Tumapel, yaitu Ken Dedes. Ken Dedes akan membantu saya untuk menggulingkan Tunggulametung, dan Ken Dedes menyuruh saya agar Tunggulametung harus terbunuh dari tangan saya. Kalau Tunggulametung masih hidup, maka kita tidak bisa menjadi raja. Saya hanya bermimpi tidak bisa menjadi raja. Saya pasti akan mendoakan Kakang yang terbaik. Tentu. Tapi apa maksud Kakang jembatan emas adalah putri Ken Dedes? Keumang, Ken Dedes mencintai saya. Dengan Ken Dedes itu, maka saya akan menjadi raja, dan Ken Dedes akan mewisuda saya menjadi raja di Tumapel. Maka singkatnya, apabila suatu saat nanti saya menjadi raja, apakah kamu mau menjadi istri yang kedua daripada saya? Sebenarnya saya cemburu, Kakang. Ya. Saya sudah merasa sejak dulu kala, sejak Kakang melangkahkan kaki untuk pergi ke kerajaan ini. Perasaan saya sudah tidak enak, Kakang. Tapi apabila saya tidak nurut dengan apa yang menjadi kata Kakang, apabila saya tidak menerima Putri Ken Dedes sebagai istri Kakang, lantas bagaimana? Kakang pasti akan meninggalkan saya. Bagaimana dengan nasib anak kita ini, Kakang? Tidak mungkin aku meninggalkanmu, Keumang. Saya tidak mungkin meninggalkanmu. Kalau saya berniat untuk meninggalkanmu, sejak dulu-dulu aku sudah meninggalkanmu. Banyak perempuan di Tumapel yang menggandrungi saya.
tapi satu pun tidak ada yang kuhirukan. Kamu harus ngerti itu. Saya mencintai Ken Dedes. Saya mengharapkan Ken Dedes hanya untuk tahta kerajaan Tumapel saja.